bahagia gitu, dari sedih, senang gitu. Saya pikir pameran tunggal adalah sebuah kesempatan untuk seorang seniman bisa memunculkan banyak hal dalam apa yang terjadi di masa depan ala seniman ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita satu-satunya orang yang akan meramalkan itu, tapi kembali kepada para kritikus di masa kolonial tadi misalnya, kaitannya dengan seni rupa misalnya. Tapi kali ini saya kira kita bisa menjelaskan konteks itu untuk bermacam-macam imajinasi seniman. Sebenarnya langsung saya jawab aja, maaf. Kalau kesetaraan, program kesetaraan itu wajib ada di setiap penyelenggaraan Arjok. Jadi itu semangat sejak dicanangkannya kesetaraan di tahun sejak pandemi ya. Sejak pandemi kita sepakat untuk membuat program kesetaraan tentang baik itu pesertanya maupun apresiannya, audiennya itu ramah difabel, pesertanya juga banyak perempuan, orang tua, kemudian juga tentang gender gitu-gitu. Tapi difabel, teman-teman disabilitas itu menarik sama anak-anak. Salah satu program yang kita ciptakan untuk kesetaraan itu adalah anak-anak, namanya Arjok Kids. Itu menarik, dan itu ternyata kalau kita ngomongin pasar ternyata besar. Itu yang membuat Arjok juga rame, karena kalau anaknya ikut, anaknya pengen nonton pameran, bapak ibunya pastinya ikut. Nah, gitu beli tiket semua, gitu kan. Itu salah satu, mungkin kalau orang melihat itu sebagai strategi ya oke aja gitu, nggak masalah. Itu salah satunya. Cuman kami selalu bilang bahwa kesetaraan itu tidak serta-merta kita bisa mengimbangi dengan namanya infrastruktur, ya kan. Disabilitas kan perlu kesetaraan dengan infrastrukturnya. Misalnya lift untuk para disabilitas itu kita belum punya. Di Indonesia belum banyak, atau bisa dikatakan miskin infrastruktur yang ramah disabilitas. Nah, kita membuat peristiwa semacam festival seni rupa Arjok ini tidak ada tempat yang representatif untuk mengakomodasi karya-karya seniman maupun untuk mengakomodasi untuk fasilitas para disabilitas. Dari fasilitas sampai diangkat ke atas. Iya, ya mau nggak mau kita mohon maaf kalau mau masuk kita akan bantu dengan mengangkatnya semuanya. Dan mereka rata-rata menolak karena mereka selalu mempunyai prinsip tidak mau merepotkan gitu. Tapi kita selalu memfasilitasi, baik itu misalnya mereka yang tunanetra, mereka yang kemudian apapun itu ya, kita ada selalu bekerja sama dengan pusat layanan disabilitas. Itu selalu ada di Arjok. Itu selalu ada. Mereka akan membantu semua kebutuhan teman-teman dari disabilitas untuk mengapresiasi karya yang ada di dalam. Termasuk pesertanya juga banyak dari disabilitas, termasuk dari teman-teman atau anak-anak yang autis gitu tuh ada. 2021. Mulai bulan misalnya masih baru ya gitu ya. Iya, masih baru, dan itu memang semangat kami untuk membuat program. Kita ini kan ada dua pola. Pertama, open call. Itu mengajak para seniman muda. Kita kasih batasan 35 tahun. 35 tahun maksimal umurnya untuk mendaftarkan karyanya atau idenya ke Arjok, dan nanti akan diseleksi oleh kurator. Nah, pola kedua itu dengan cara mengundang. Mengundang itu dengan dengan cara setiap kurator beda-beda. Ada yang pengen mengundang seniman yang penting tetapi belum pernah ikut Arjok. Tahun ini kebanyakan kebetulan seperti itu. Saya ingin mengundang teman-teman seniman yang penting di dalam perkembangan seni rupa kontemporer di Indonesia yang belum pernah ikut Arjok. Harapannya adalah ada perspektif yang baru mengenai kemasan Arjok, ambience Arjok, atau suasana yang dibangun Arjok ada beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Batasan kecuali terbatas oleh ruang yang kami punya.
Misalnya, sailing kita di gedung itu di JNM, Jogja National Museum, 3,25 meter. Ya kamu jangan membuat patung lebih dari itu, nggak bisa masuk. Pintu kita cuma tinggi 2,20 meter kali 170. Kamu ya jangan membawa patung yang nggak bisa masuk, kecuali knockdown gitu. Nah seperti itu, paling batasan besaran karyanya. Kalau ide, gagasan, bahan bebas, kecuali yang berbau tajam yang membuat mengganggu, nah itu nggak boleh. Yang mengganggu, berbau tajam itu bisa, misalnya bau mengganggu ya, misalnya bau kotoran dan lain-lain. Gitu. Nah, itu nggak boleh misalnya. Atau yang mengarah kepada tentang toleransi misalnya. Isu sara. Ya isu-isu sara ini nggak boleh. Ikut sama, Mas. Internasional Mas. Kita pernah loh mengundang Yoko Ono. Ya kan? Pernah ikut tahun 2015. Oh, lebih luas lagi gitu. Lebih luas, kita pernah loh mengundang Marina Abramovich, the grandmother performing art dunia. Dia ketika kita undang, oh aku mau ikut. Kalau mengundang dia harus nyewa pesawat jet pribadi dengan 15 berondongnya gitu. Wah kami nggak sanggup. Kalau gitu karyaku aja. Oke, karyamu apa? Kamu bisa pinjam kolektor-kolektor. Oke, saya pinjam kolektor-kolektornya. Ada yang mau koleksi handuknya, yang bertema, yang judulnya itu apa itu ya? Handuk itu Dreamer kalau nggak salah. Terus dia cuma membuat konsep, tolong ambil pohon asli daerah kamu, kemudian tanam di tengah-tengah ruang pamer, kemudian bikin handtag, karena ini namanya pohon wish tree, pohon harapan. Setiap pengunjung kasih itu handtag, tulis harapannya, cantolin di pohon itu. Alhasil kita selalu memanen harapan. Setiap harinya itu 2 dus besar, dan itu akan dikirim ke museumnya dia dan akan diterbangkan ke langit supaya harapannya nyampe ke Tuhan. Itu konsepnya dia. Maka kemudian aku menanam pohon Mojopahit di sana, gitu kan. Kemudian dia juga menyuruh tolong siarkan langit secara live ke dalam ruang pamer. Maka kamu harus taruh kamera secara live siang malam 24 jam, kemudian pasang TV di dalam satu ruangan kosong. Tujuannya apa? Ini judul dia Sky TV judulnya. Sky TV. Konsepnya apa? Ini adalah konsep lama ketika dia merespon Perang Dunia Kedua. Ada, kita akan memotong sekian persen. Karena kita harus bayar teman-teman yang bagian marketing misalnya gitu. Kisaran harganya berapa, Mas? Satu karya itu kisarannya? Ada yang pernah 1M, ada yang pernah 2M, tapi nggak laku, ya kan? Kan kalau ngomongin harga kan bebas ya, tapi nggak laku gitu kan. Itu orang pajak udah ngincer tuh, gitu. Lu nggak laku kok mau dipajakin gitu, misalnya kan gitu, tinggal ngomong aja. Tapi semuanya kita terbuka, berapa tiket masuk, berapa kala terjual, kita selalu sering kita memberikan informasi. Karena apa? Karena itu akan menjadi tolak ukur perkembangan pasar seni maupun wacananya. Kita itu sudah diriset oleh Badan Riset Kemendikbud melalui dana Indonesianya. Kita sudah menurunkan riset independen untuk menghitung dampak peristiwa Arjok selama 2 bulan. Dampak ekonominya, dampak pariwisatanya, dampak multiplier efeknya, sampai dampak perkembangan seni dan budaya. Dampak multiplier efek selama 2 bulan Arjok itu 5,2 T, Mas. Modal kita itu cuma 5M, 8M. Tapi dampak multiplier efek itu kan orang dari Jakarta beli tiket ke Jogja nonton Arjok, tiketnya dipajakin. Nginep di kafe, kopinya dipajakin, makan di restoran dipajakin, naik taksi online dipajakin, nginep di hotel dipajakin, beli oleh-oleh dipajakin. Itu berapa itu? Itu bisa dihitung. Mestinya pemerintah itu bisa menghitung itu dan mengembalikannya. Kalau di luar negeri, kalau kamu sudah menghadirkan sekian banyak orang dalam satu peristiwa, tak biayain. Oh, di sini Mas gimana? Enggak, karena nggak ada aturan, dan itu Pak Dirjen udah ngomong. Iya, kami mengakui dampaknya itu besar sekali, tapi belum pernah ada aturan. Ketika kamu menghadirkan sekian orang, maka tak kembalikan sekian. Nggak ada aturannya.